Shalom damai sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Sumber Kesatuan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 22. Jika Anda ingin mengalami kesatuan baik kealahan dan umat percaya harus dilibatkan dalam mewujudkannya. Apakah sumber persatuan dan bagaimanakah cara mendapatkannya? Peran apakah yang dimainkan oleh umat percaya? Itulah yang kita akan lihat dalam renungan ini. Alkitab menunjukkan bahwa gereja dapat menemukan sumber-sumber persatuan dalam yang pertama, kuasa pemeliharaan Bapa. Yohanes 17 ayat 11. Yang kedua, kemuliaan Bapa yang diberikan Kristus kepada para pengikutnya. Yohanes 17 ayat 22. Dan yang ketiga, Kristus tinggal di antara orang percaya. Yohanes 17 ayat 23. Roh Kudus atau Roh Kristus di tengah-tengah tubuh Kristus adalah kuasa dan kehadiran yang memadu agar setiap segmen agar tetap bersatu. Seperti poros dan jari-jari roda, maka anggota jemaat atau jari-jari yang lebih dekat mengarah kepada Kristus atau porosnya, maka mereka akan semakin dekat mengarah satu ke satu sama lainnya. Nyonya Ellen G. White menuliskan dalam buku Adventist Home halaman 179 bahwa rahasia persatuan sejati di gereja dan dalam keluarga bukanlah oleh karena adanya diplomasi ataupun manajemen maupun upaya manusia supaya untuk mengatasi kesulitan meskipun akan ada banyak hal yang harus dilakukan, tetapi hanyalah jika kita bersatu dengan Kristus. Jadi harus tetap diingat bahwa Roh Kudus sajalah sebagai pemersatu, sebagai Roh Kristus dan Roh kebenaran. Roh Kudus akan mendatangkan kesatuan. Ketika Roh memasuki umat percaya, maka Dia menyebabkan mereka mampu mengatasi prasangka manusia tentang budaya, ras, jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, dan status. Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Dia menyelesaikan ini dengan membawa Kristus ke dalam hati. Mereka akan bersatu di mana roh itu tinggal, akan berfokus pada Yesus, bukan diri mereka sendiri. Persatuan mereka dengan Kristus menegakkan ikatan persatuan di antara mereka sendiri, buah roh yang tinggal di dalam. Kemudian mereka akan meminimalkan perbedaan mereka dan bersatu dalam misi untuk kemuliaan Yesus. Sementara Roh Kudus adalah pemersatu, maka peranan yang harus kita buat adalah untuk mengundang Roh Kudus agar dapat bekerja di hati kita dan kesediaan kita untuk dipimpin oleh Roh. Dengan kekuatan dari Roh itu juga menyebabkan kita akan menghidupkan kasih yang tak bersyarat dan kerinduan untuk terus memupuk persatuan. Kiranya dengan kuasa Roh kita akan tetap memiliki kesatuan yang menjadi kesaksian bagi dunia dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.